Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an wa furida fihi as-siyam. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di radius putaran akhir bulan suci Ramadan di tanggal 26. Berarti sudah beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, Allah bantu untuk menyempurnakannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah kita akan berbicara tentang zakat sebagai sebuah perintah, fenomena dan realita. Ternyata zakat ini adalah kewajiban yang sering kita abaikan. Ada term yang mesti kita pahami antara zakat, infak dan sedekah. Sering disingkat dengan ZIS. Zakat, infak, sedekah. Nanti ditambahin dengan waf. Jadi ZIS waf. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Apa bedanya antara zakat, infak dan sedekah? Kalau zakat itu kewajiban atas sejumlah harta tertentu berdasarkan kurun waktu tertentu yang diberikan kepada kelompok yang sudah ditentukan dengan prosentase tertentu. Nah, itu zakat tuh. Dia jelas. Jadi sejumlah harta tertentu disebut dengan nisab. Jadi ada batasan nisab. Nisab itu batasan minimal kita punya harta. Kalau harta kita belum sampai nisab belum wajib zakat. Terus ada yang namanya haul, putaran. Harta itu sudah sampai nisab dan dia selama 1 tahun angkanya tidak berkurang, boleh tetap atau bertambah. Nah, itu sudah kena zakat. Diberikan kepada kelompok yang sudah ditentukan. Nggak bisa ngasih ke sembarang orang. Saya ngasih kepada tetangga aja deh. Saya mau ngasih sama orang ini sama orang ini. Nggak bisa. Masuk nggak dia kriteria dalam Al-Quran? Kalau nggak masuk nggak bisa. Prosentasenya sudah jelas. Saya ngasihnya 1% aja. Oh nggak bisa. Prosentasenya sudah ditentukan. Nah, itu zakat. Jadi zakat itu kewajiban atas hartanya sudah ditentukan berapa minimal kita punya. Waktunya sudah ditentukan, disebut dengan haul. Diberikan kepada kelompok atau orang-orang yang sudah ditentukan, disebut dengan mustahid. Dengan besaran prosentasenya juga sudah ditentukan. Nah, itu zakat. Maka jelas dia.
Sementara infak itu lebih umum daripada zakat. Infak itu zakat masuk kategori infak. Tapi infak bukan zakat. Jadi zakat bisa disebut infak, sementara infak bukan zakat. Karenanya infak ini umum dia, baik yang wajib ataupun yang sunnah masuk kategori infak. Yang wajib apa? Ya zakat, wajib tuh. Apalagi nafkah, seorang suami menafkahi istri dan anak-anak wajib, masuk nafkah bilangnya, bukan zakat. Nah, kita bahas di pertemuan yang lalu, liyunfiq zu sa'ati min sa'ati. Hendaklah seorang suami yang berpenghasilan besar memberikan nafkah juga yang besar, yang banyak kepada istrinya. Tapi bagi suami-suami yang qudira alaihi rizquh, ngepas rizkinya, ngasih nafkahnya juga ngepas, ya mohon maaf lah ya. Atau kepada orang tua, bagi anak laki-laki yang sudah berpenghasilan, kata Ibnu Taimiyah, bentuk birrul walidain seorang anak laki-laki yang sudah berpenghasilan itu adalah dia memberikan nafkah kepada orang tuanya, wajib. Tapi sebagian ulama tidak mewajibkan. Ibnu Taimiyah mengatakan itu bentuk bakti dia. Anak laki-laki yang sudah bekerja berpenghasilan tidak memberi ke orang tuanya berdosa. Nah, maka ibu-ibu kalau suaminya memberikan ke orang tua, ke mertua, itu kewajiban suami. Justru kalau enggak, ingetin. Jangan pas ngasih, ngapain sih? Ngasih ke bapak lagi, ke mama lagi. Aku kapan? Kamu kan setiap bulan, tapi kurang. Justru ngingetin suami, Pak, kita belum ngasih loh ke bapak sama ke mama. Kita belum ngirim loh, kita belum transfer loh, gitu ngingetin mestinya. Wajib. Kafarat, nazar dan seterusnya. Kalau infak sunnah ya kita ngasih kemana-mana itu infak sunnah itu ya. Ke masjid, orang miskin, du'afa, lembaga-lembaga sosial, bencana alam, itu infak yang sunnah. Lain lagi dengan sedekah. Kalau sedekah itu lebih umum lagi daripada infak. Lebih umum lagi dia. Zakat itu bisa disebut infak dan bisa disebut sedekah. Tapi sedekah nggak bisa disebut zakat. Jadi zakat itu lebih khusus. Lebih umum infak, lebih umum lagi sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa bersifat materi dan bersifat immateri, bukan materi. Bapak ibu mengeluarkan harta itu sedekah. Saat saya nggak bisa ngasih duit, terus saya bisa ngasih beras nih, itu sedekah. Saya bisa ngasih kolak aja Ustaz, sedekah. Saat saya nggak bisa ngasih kolak juga kagak bisa, terus tapi kalau diminta tenaga mah bisa. Insya Allah sempet datang bisa tuh. Itu sedekah. Bukan infak namanya. Sedekah tenaga. Waktu sedekah tuh. Ibu lagi repot banget, tiba-tiba datang tetangga lagi ada masalah mau curhat. Aduh lagi repot banget nih, nggak sempet, cari yang lain aja curhat. Itu kita nggak mau sedekah waktu tuh. Duduk dengerin, iya. Oh begitu ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Insya Allah ada jalan keluarnya. Kita dengerin doang tuh, itu sedekah, sudah sedekah waktu kita. Lagi bawa mobil, macet biasanya, apalagi sore-sore mau bukaan. Ada orang mau nyebrang, ada yang putar balik, macam-macam lah itu di jalanan kan. Ada itu yang koret banget Pak. Koret apa sih? Pelit ya, bin bedit. Pepet terus, jangan kasih kendor. Jadi orang mau lewat, jangan tit. Nah itu pelit banget tuh, sedekah waktu aja nggak bisa. Tapi kalau kita bawa mobil ada yang nyebrang, rem berhenti silakan, itu sudah sedekah tuh. Masih orang lewat, sedekah. Ada yang mau putar balik, ngalah. Kadang-kadang sennya mas sebelah kiri, beloknya malah ke kanan. Bisa emak-emak yang gitu Pak ya. Kita maklumin aja Pak. Kita diem, berhenti, ngalah, itu sudah sedekah itu. Sedekah. Wah, dapat pahala.
Ini kita mohon maaf, dalam hal ini kita kalah tuh sama negeri-negeri Eropa atau negeri-negeri maju. Kalau di cerita kawan di New Zealand misalnya, itu klakson nyaris haram di sana itu. Jadi kalau bawa kendaraan, klakson itu kayak aib banget. Kayak sesuatu yang berdosa gitu ngasih klakson. Jadi kalau di jalanan itu jarang sekali kita dengar bunyi klakson. Dan kalau ada yang mengklakson, jadi di jalan nih, jalan raya, ada klakson, tit, semua yang di depan langsung pada minggir, kasih jalan, Pak. Kalau di kita yang begitu ambulan kan, nah, baru sama polisi. Juga kita polisi kadang-kadang masih nggak mau ngasih. Tot, minggir, tot, hari kita minggir. Kalau enggak mah kagak minggir itu. Di New Zealand itu begitu. Jadi kalau ada klakson, tit, minggir semua tuh. Kasih jalan. Kenapa? Jalannya. Kenapa? Kok kita langsung pada minggir? Karena orang tidak ngasih klakson kecuali dia sangat darurat. Boleh jadi ada yang mau melahirkan ibu-ibu. Mesti cepat-cepat ke rumah sakit tuh. Atau ada yang emergensi, mesti dapat perawatan darurat, cepat. Jadi dikasih kesempatan lewat. Atau mungkin udah kebelet, udah di ujung. Di kita ada juga tuh ngebut, kenapa? Sakit enggak? Cuma udah kebelet, udah di ujung katanya. Tapi di kita, Bapak Ibu rahmatullahi Allah, itu masih kadang-kadang pelit tuh. Klakson tit. Apa sih klakson tit. Gue juga punya klakson. Akhirnya jadi rame itu di jalan. Ding. Sedekah di jalannya kurang. Udahan infak mah. Di apa kalau belokan itu kan suka ada. Kalau dulu namanya polisi cepek, sekarang mah polisi gopek itu ya. Nah kalau itu infak, karena dia materi kan uang kita kasih. Ada orang nggak mau Pak ngasih, mobilnya mewah bagus, tapi lewat aja, nggak ada receh. Padahal si abang itu nggak usah receh Pak, dikasih lembaran juga mau, bener nggak? Ya udah kalau nggak ada receh uang gedean aja kan nggak masalah. Subhanallah, mestinya nyiapin lah itu infak itu. Sedekah, subhanallah. Itu sedekah, dapat pahala. Kita nanam pohon ceri di depan rumah tuh, ada pohon ceri, ada pohon mangga. Datang codot. Apa sih codot? Kelawar ya. Kupu-kupu hinggap, kumbang. Dia makan buah ceri, dia minum bunganya. Itu udah sedekah itu, dapat pahala kita. Setiap hari coba punya satu pohon ceri, berapa banyak burung yang mampir. Itu pahala semua itu. Punya pohon mangga itu pahala semua itu Pak, Bu. Makanya kalau ada bocah suka mampir ngambil mangga itu nggak usah diomelin deh, itu pahala. Tapi kalau kita bawa golok atau sapu, anak siapa lo ngambil mangga golo? Nah itu hilang, nggak dapat pahala itu. Biarin aja dapat pahala. Kecuali ngambilnya pakai karung, itu baru dah. Tapi bocah mah kan masa pakai karung kan, paling ngambil 1-2 aja itu. Itu dinolong udah kan namanya. Jadi sedekah itu bisa materi dan non materi, waktu, tenaga, bahkan senyum kata Rasulullah kan, senyum. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah, ada pahalanya tuh. Makanya kotak yang suka keliling itu jangan ditulisin kotak sedekah, tulisnya kotak infak. Karena kalau Bapak Ibu tulis kotak sedekah, lewat disenyumin aja tuh. Kok nggak diisi? Sedekah. Kata Rasulullah, senyum sudah sedekah. Udah. Maka tulisnya benar tuh, kotak infak. Maka mesti diisi. Pakai materi. Nah, ini beda secara istilah ya antara zakat, infak dan sedekah. Dalam Al-Qur'an, kalau kata Ibnu Abbas ada 3 ayat unzilat makrunatan atau muqtarinatan, diturunkan satu paket berpasangan. La tuqbal wahidatun minhunna illa biqarinatiha. Kalau kita kerjain separoh pasangannya ditinggal itu nggak diterima. Kata siapa nih? Ibnu Abbas. Apa saja itu? Ada 3. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul, satu paket, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat Allah saja tidak taat Rasul nggak diterima. Taat Rasul saja tidak taat Allah nggak diterima.
kata Ibnu Abbas. Kalau sekarang bagaimana bentuknya Ustaz? Taat Allah dan taat Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Ada orang maunya Al-Quran doang, Sunnah nggak mau. Kenapa? Hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada palsu Ustaz. Udahlah yang pasti-pasti aja Al-Quran aja, nggak mau dengar hadis. Ini nggak diterima nih kata Ibnu Abbas. Harus dua-duanya. Yang kedua, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tua kalian atau kedua orang tua kalian. Ini satu paket kata Ibnu Abbas. Kalau ada orang taat beribadah kepada Allah, tahajud nggak pernah lepas, infak sedekahnya kencang, puasanya nggak pernah tinggal, yang fardu maupun yang sunnah, haji tiap tahun, umroh tiap bulan mondar mandir. Tapi kalau dia menyakiti hati orang tuanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri tuh. Kita ngecewain orang tua, sholat kita nggak ada nilainya, puasa kita nggak diterima oleh Allah kalau menyakiti orang tua. Kata siapa nih? Ibnu Abbas. Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuaku, kepada kedua orang tua kalian. Ini satu paket, nggak bisa dipisah. Atau sebaliknya, taat sama orang tua tapi kagak sholat, nurut sama orang tua tapi kagak puasa, nurut orang tuanya nggak diterima karena harus satu paket, ke orang tua dan juga ke Allah. Taib. Yang ketiga, nah ini pembahasan kita. Kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Ibnu Abbas, orang yang sholat tapi nggak bayar zakat, sholatnya nggak diterima Pak. Ibu, sholatnya nggak diterima kalau nggak bayar zakat. Ngeri banget tuh. Kalau orang bayar zakat nggak sholat, zakatnya nggak diterima oleh Allah. Tapi kalau oleh panitia masjid diterima. Kan nggak mungkin kita tanya, Bapak sholat nggak nih Pak? Nah, ini Pak Ustadz saya bayar zakat, sholat nggak kemarin? Kan nggak mungkin kita tanya begitu Ustadz ya. Atau misalnya, tuh Bapak itu jangan diterima sholatnya tuh, zakatnya. Kenapa? Nggak pernah nongol di masjid. 30 hari Ramadan nggak pernah nongol, zakat fitrahnya itu nggak usah diterima. Nggak mungkin kalau kita. Repot kalau begitu ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan nggak diterima oleh Allah tuh. Karenanya Abu Bakar radhiyallahu an itu terkenal dalam sejarah. Beliau yang mengumandangkan, mengultimatum perang untuk siapa? Ashabur riddah, orang yang dianggap murtad. Siapa mereka? Mereka adalah orang Muslim yang tidak mau bayar zakat. Maka mereka protes. Ngirim utusan ke Umar. Umar, kasih tahu dong sama Abu Bakar, kita ini nggak murtad. Kami masih syahadat, kami masih sholat, bulan Ramadan kami masih puasa, bulan haji kami masih berangkat haji ke tanah suci. Kami cuma satu doang, kami nggak mau bayar zakat doang, yang lain kami kerjain. Maka Umar datang ke Abu Bakar, Abu Bakar, tolonglah dipikir ulang. Kenapa kau bersikeras memerangi mereka, menganggap mereka murtad? Mereka kan nggak murtad, mereka masih sholat, puasa, zakat, cuma nggak sholat, puasa, haji, cuma nggak zakat doang. Masa sih murtad? Abu Bakar yang biasanya lembut, halus itu Pak, apa kata beliau? Umar, wallahi demi Allah, la uqatilannahum hatta yu'tuz zakah. Saya akan tetap perangi mereka sampai mereka mau bayar zakat. Karena salat tidak diterima kalau tidak membayar zakat. Kalau hari ini Abu Bakar masih hidup Pak, betapa banyak kita itu yang diperangin oleh Abu Bakar. Dianggap murtad gara-gara nggak bayar zakat. Ngeri tuh. Ya Allah. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah itu ada sebanyak 26 kali dalam Al-Quran. Banyak sekali. Allah ulang-ulang tuh. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat, sampai 26 kali. Banyak sekali itu. Kenapa? Sholat itu hubungan kita dengan Allah, zakat hubungan kita dengan sesama. Bagus ke Allah tapi jelek ke sesama, nggak ada nilainya di mata Allah. Bagus ke sesama tapi nggak bagus ke Allah juga nggak ada nilainya. Harus dua-duanya. Ke Allahnya benar, ke masyarakat juga benar. Ini sholat hubungan vertikal kita, zakat itu hubungan horizontal kita dengan sesama. Maka dua-duanya harus ditunaikan dengan baik, baru kita jadi muslim, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oh ini lambangnya mohon maaf ini ya. Cari-cari yang kira-kira modelnya mirip, nggak ada, jadi dapatnya sini. Jangan kemudian bilang, oh Ustadz Bani ternyata masih termasuk anteknya 9 naga. Lambangnya begini. Enggak ya, enggak. Baik, nah ini penting nih. Secara bahasa, zakat ini memiliki beberapa makna. Kelihatan apa enggak, Ibu, Bapak? Kelihatan ya? Kalau enggak jelas-jelas banget ya maklumlah faktor U biasa itu mah. Saya bacain enggak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu. Yang pertama secara bahasa, zakat itu artinya an-numu, an-nama, sesuatu yang bertambah. Jadi kalau kita bayar zakat pasti duit kita nambah. Kalau enggak angka keberkahan, itu pasti itu. Kan belum pernah ada kita dengar orang bangkrut karena kebanyakan sedekah. Oh Pak Ustadz, si Anu tuh bangkrut sekarang, rumahnya dijualin, mobilnya habis, kontrak diterusir dari sana kemari. Kenapa? Kebanyakan sedekah sih kemarin. Pernah nggak begitu? Nggak pernah kayaknya. Yang ada justru kebalikannya. Si Anu Ustadz bangkrut sekarang. Kenapa? Pelit sih Ustadz. Masjid butuh ini nggak pernah ngasih tuh. Pada rumahnya di depan masjid. Masjid mau bangun apa? Kagak kepikiran sama sekali untuk bantu tuh masjid. Mang pelit bin medit alias koret itu orang Ustaz. Itu belum bangkrut aja udah disumpah-sumpahin sama orang. Sumpahin bangkrut tuh, sumpahin miskin. Nauzubillah dari. Yang kedua al-barakah, berkah, hartanya berkah. Saya pernah cerita kalau kata Kiai Saidi, ketua MUI Tangsel itu, berkah itu kata beliau, katanya di kantong masih ada udah dapat lagi, itu berkah itu katanya. Kalau di kantong udah tipis banget, kagak datang-datang, nyari pinjaman susah, boro-boro, orang juga sama. Ah itu namanya kurang berkah kata beliau. Yang lebih parah lagi belum sampai kantong udah keburu habis. Nah itu nggak berkah katanya. Nah kalau rajin zakat, infak, sedekah, berkah itu. Yang berikutnya as-salah, baik. Nah yang penting nih, yang kelima at-taharah, suci. Kenapa kita disuruh bayar zakat? Karena untuk mensucikan harta kita, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi harta ini itu enggak 100% bersih. Ustaz, saya kerjanya di perusahaan halal kok. Meskipun kita bekerja di tempat yang halal, pasti tidak 100% halal. Kenapa? Boleh jadi lagi kerja, mungkin kita nyinggung orang, mungkin lagi kerja kita suka sikut sana sini, mungkin kerja terjadwalnya masuk jam sekian keluar jam sekian, tapi kadang-kadang kita molor, datangnya telat, pulang cepetan. Gaji kan nggak berkurang gitu, tetap sama. Itu membuat diantara hal-hal yang membuat harta kita itu nggak bisa bersih 100%. Maka zakatlah yang membersihkan harta kita. Karenanya hakikat zakat itu kotoran. Bukan zakat, hakikat harta yang kita keluarkan zakatnya itu kotoran. Kalau nggak kita keluarin itu kotoran, jadi penyakit. Kan nggak ada Pak, Bu. Kita habis makan di restoran mahal. Kalau kata Ustadz Maulana, Ustadz saya minum kopi 1 gelas kecil 750.000 harganya. Kopi, apa isinya Ustadz? Kopi, rasanya ya kopi. Kok bisa harganya mahal? Nah itulah. Kita mungkin makan di restoran mahal, 1 piring harganya bisa saja 1 juta. Tetep tuh selesai makan begitu pengen buang hajat kan nggak mungkin ditahan-tahan. Kenapa ente? Mules pengen buang air. Ya udah ke kamar mandi. Jangan sayang 1 juta tadi. Kan nggak mungkin Pak, Bu ya. Biar kata mahal apapun itu makanan, kalau udah saatnya pengen keluar ya buang. Itu hakikat kotoran. Karena kalau ditahan jadi penyakit. Maka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya dia jadi penyakit. Orang kalau kebelet buang air ditahan terus, kepala pening, mual, kemana-mana itu merembet, pasti jadi sakit. Sama nih harta ini kalau nggak kita keluarin zakatnya jadi penyakit dia. Bisa bikin bisnis kita bermasalah, bisa gagal, bisa ketemu dengan orang yang nipu, bisa mendatangkan penyakit. Duit sih nggak masalah. Tapi kok habis nggak jelas Ustaz. Kok habis aja, nggak tahu, saya juga bingung kenapa habis lagi, nggak berkah.
Atau ada sih, tapi ini keluarga sakit nggak berhenti. Kemarin baru habis bapaknya pindah ke ibunya, ke anaknya, si kakak, si adik, si sulung, semuanya. Jangan-jangan itu penyakit karena kotorannya nggak dibuang, karena nggak dikeluarin. Maka kalau kita bayar zakat, kita akan membersihkan itu. Kita bersihin itu. Itu karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan dirinya dan keluarganya ahlul bait untuk menerima zakat dan sedekah, nggak terima. Kenapa? Karena itu kotoran. Rasul menjaga betul diri dan keluarganya untuk tidak makan kotoran. Maka Rasul tidak menerima zakat dan sedekah. Ahlul bait gitu juga. Jadi habaib itu, Habib, kalau kita kasih Bib, ini sedekah dari aneh, nggak bakal diterima. Apalagi zakat. Bib, ini zakat aneh Bib, buat antum Bib, agak bakal diterima. Kalau Habibnya beneran. Tapi kalau Habib gadungan, oh iya terima kasih Pak, diembat juga sama dia. Nah itu gadungan itu. Kalau beneran Habib ahlul bait, dia tidak akan menerima. Karena Rasul dan ahlul bait semua keturunannya tidak menerima zakat dan sedekah, hanya menerima hadiah. Bib, hadiah dari aneh, itu diambil. Tapi kalau sedekah, zakat nggak diterima. Kenapa? Kotoran. Makanya kalau ada orang dia bukan mustahik, dia bukan orang fakir miskin, bukan orang yang berhak mendapatkan zakat, berebut harta zakat, itu ibarat, mohon maaf sekali, orang berebut kotoran, Pak. Kita berebut zakat itu, berebut kotoran. Ya Allah. Ada tapi orang ya, harta zakat diembat, la ilaha illallah. Sedekah diembat, ditilep sama dia. Itu kotoran. Penyakit semua di isinya, diambil sama dia. Ustaz, kalau gitu gimana dong, kami orang miskin, masa makan kotoran mulu tiap tahun? Ya enggak, kalau dia mustahik, nah itu dia berhak mendapat, maka udah enggak jadi kotoran. Cuman memang seorang muslim mestinya jangan merasa enak jadi mustahik. Ada beberapa lembaga, ini saya sebut saja, Dompet Duafa misalnya. Itu mustahik paling lama 2 tahun. Jadi kalau ada mustahik datang, nih saya butuh zakat karena kondisi bini-bini, diselidiki, dilihat, oh oke, ini termasuk mustahik, dikasih. Itu bukan umpannya, bukan kailnya, dikasih kail istilahnya. Oke, bapak ibu bisa apa? Saya sih bisa jualan apa? Jualan getuk mah bisa. Masalahnya di mana? Gak punya modal. Oke, modal ada, bisa bikin. Berapa banyak? Oh sekian banyak. Terus masih bingung, kita bingung kemana jualnya. Oke, ibu bikin, modalnya kita kasih, jual biar kami yang jualin. Itu luar biasa Pak. Petani, peternak begitu di model Pak. Sampai dia 2 tahun. Pokoknya selama 2 tahun ini harus keluar dari zona mustahik, harus keluar. Dia harus berubah menjadi muzaki. Itu zakat tuh mestinya begitu tuh. Tuh amil itu mestinya begitu. Mestinya idealnya. Tapi memang belum bisa 100% Ustaz ya. Tapi mesti ke situ ke depan, ada arahan ke situ. Kita menuju supaya orang jangan sampai nyaman jadi mustahik, tiap tahun dia lagi udah 10 tahun dia lagi mustahiknya. Nah, mestinya seorang muslim itu punya tekad, saya cukup 2 tahun menjadi mustahik, saya harus keluar dari zona ini, 2 tahun berikutnya sayalah menjadi orang-orang yang muzaki, mengeluarkan zakat. Baik, perintah berzakat ada banyak ya dalam ayat, diantaranya surat At-Taubah ayat 103. Di sini terang sekali dan jelas sekali kata Allah, khudh, ambil, pungut, tarik min amwalihim, sebagian dari harta mereka sebagai sadaqatan. Ini ahli tafsir sepakat maksudnya zakat. Ambil zakat dari harta mereka itu untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Jadi sebetulnya ambil zakat itu, Bapak Ibu rahmatullahi Allah, boleh datengin rumah-rumah orang kaya. Tok, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ada apa? Bayar zakat Pak. Menurut hitungan kami Bapak terakhir Ramadan kemarin tanggal sekian zakat. Setelah itu nggak pernah bayar zakat lagi Pak. Udah bayar zakat belum? Oh iya betul, memang belum. Bayar Pak. Ya udah ini. Entar dulu Pak. Nggak bisa. Ya udah ini. Bapak berapa asetnya sekarang? Kok jadi kepo banget nanya-nanya? Harus tanya karena zakat itu harus jelas. Oh ya saya sih alhamdulillah uang sih ada 100 juta. Simpanan nggak ada, itu semuanya udah 100 juta. Oke, berarti zakat Bapak 2.500.000. Banyak amat. 1 juta aja gimana? Nggak bisa, harus 2.500.000. Begitu Pak. Mestinya tuh begitu tuh ambil zakat tuh. Sama seperti petugas
pajak. Tugas pajak boleh nggak datengin kantor-kantor itu? Boleh. Diusir nggak? Enggak. Bisa dipenjara ini yang punya perusahaan. Kalau didatengin petugas pajak, dia mangkir, wah itu bisa berujung penjara. Hakikatnya begitu sebetulnya tuh dulu tuh. Para sahabat itu mereka mendatangi orang-orang kaya itu didatengin. Kalau kita sekarang ditungguin aja dulu, paling dihimbau, Bapak Ibu yang belum bayar zakat, kami tunggu. Silakan dari jam sekian sampai jam sekian. Masih kami tunggu dari jam sekian. Diumumin tiap hari itu. Lama lagi. Ntar Pak yang ngeselin udah kita bagi-bagiin baru nongol dia. Mohon maaf Pak Ustaz saya belum bayar zakat. Lah, udah kami salurkan Pak, Bapak aja sendiri. Kan batas minimalnya kan Ustaz kalau khotib naik mimbar itu baru batas terakhir. Ya memang, tapi siapa yang mau ngasihin jam segitu? Ke rumah orang-orang fakir miskin. Kita panitia H-1, H-2 sudah kami sebar. Kasihan Pak orang miskin. Kalau nungguin khatib naik mimbar baru nungguin dapat zakat, ya Allah. Kasihan, nggak makan mereka. Yaudah, bagiin aja sendiri. Dan jangan lupa wasalli alaihim, doain. Nih, tugas panitia zakat selain ngambil harta zakat itu dia juga doain. Doain tuh. Kenapa? Inna salataka sakanul lahum. Doamu itu menenangkan mereka. Kalau nggak didoain Pak, ada orang itu yang ngegerutu, malas besok-besok bayar zakat al muhajirin. Kenapa? Agak didoain sama panitianya. Hati-hati tuh, doain. Doanya apa Ustaz? Bebas saja. Ya. Ajarakumullah, barakallahu fi malika wa ahlika. Terserah. Ustaz, saya kebetulan memang dari kecil nggak pernah mondok pesantren. Pesantren kilat juga kagak. Dari yang geledek sampai yang kilat enggak Ustaz. Agak ngerti itu baca doa-doa itu. Tapi saya ditunjuk jadi panitia zakat Ustaz. Gimana ini? Doa ini bagaimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Terima kasih Bapak, Ibu, semoga Allah berikan keberkahan ya atas hartanya, baik yang ini maupun yang di rumah. Semoga disehatkan terus. Itu demen banget tuh Bapak Ibu tuh. Ya Allah, terima kasih ya. Amin, amin, amin. Doain sekalian ya Mas, saya juga punya utang, kemudian cepat lunas ya. Iya. Bayarnya cuma 3,5 liter, doanya apa berentet. Ya nggak apa-apa, karena Allah yang bilang inna salataka sakanul lahum. Memang begitu tugasnya panitia zakat itu. Kadang-kadang di kertas itu ada tulisan, sudah ditulis ya, untuk memudahkan, karena tidak semua panitia zakat bisa baca doa tadi itu. Karena ada sebagian orang itu yang merasa didoain pakai bahasa Indonesia kurang afdol katanya. Mesti ada Arabnya katanya. Ya ditulis di situ. Bidah nih, apaan ini? Mana ada Rasul ngajarin doa begini? Nggak ada, memang Rasul ngajarin teks khususnya itu seperti ini doanya nggak ada. Tapi ayatnya jelas nih, doain. Nah itu terserah pakai yang mana saja. Boleh, nggak apa-apa pakai doa yang itu. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Langsung kita sampein aja nih. Dalam surat At-Taubah 34-35. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Orang-orang yang kerjanya ngumpulin emas dan perak. Menimbun emas dan perak. Ustaz, saya mah nggak pernah ngumpulin emas dan perak. Saya mah cuma gocengan, gobanan, cepean dah yang merah itu saya kumpulin Ustaz. Itu sama. Karena kan Bank Indonesia itu kan nggak mungkin dia mencetak uang kecuali ada cadangan emas senilai uang itu. Begitu katanya kan Pak ya. Mungkin di sini ada yang ahli ekonomi lebih paham. Cuma satu-satu negara di dunia ini yang nyetak duit nggak peduli ada atau tidak ada cadangan emasnya, yaitu negerinya Paman Sam, Amerika. Dicetak dolar sebanyak-banyaknya. Nah, itu terserah dia dikirim kemana. Negara-negara yang menolak dolar teroris, perangin segala macam. Pokoknya harus nerima itu dolar. Tapi kalau negara-negara yang lain cetak uang itu harus ada cadangan emasnya. Kalau melebihi terjadi inflasi, bahaya. Nggak ada nilainya uang itu. Jadi kita punya uang 50.000 itu sebetulnya ada cadangan emas sebagai jaminan senilai 50.000 itu. Jadi kita ngumpulin duit meskipun rupiah itu sejatinya kita sedang mengumpulkan emas dan perak. Kata Allah, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak dikeluarkan infaknya baik zakat ataupun infak sedekahnya tidak dikeluarkan. Apa katanya? Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu mereka bahwa besok dapat siksa yang alim. Jadi siksa itu ada adzabin azim, ada azabin syadid, ada azabin alim. Kalau syadid, azim
itu bentuk siksanya. Ditombak, mohon maaf, dari dubur tembus ke kepalanya. Disiram dengan air mendidih. Dia kehausan, menjerit, meminta air. Diberikan air berupa darah bercampur nanah yang bau busuk. Tapi karena saking hausnya diminum juga tuh. Masuk kerongkongannya langsung meleleh, habis terbakar. Itu gambaran-gambaran siksa. Diikat dengan rantai, diberikan buah berduri, dimasukkan ke mulutnya, habis semua ini, tercabik-cabik. Itu gambaran. Itu syadid atau azim. Jadi kalau azabun syadid, azaban syadida, itu menunjukkan gambaran siksa neraka itu. Lidahnya ditarik, dipotong, ditancap, dituat, segala macam itu. Itu gambaran ngeri siksanya. Tapi kalau azabin alim, itu lebih kerasa siksa itu. Terserah bentuk siksanya seperti apa, tapi rasa siksanya pedih dan perihnya begitu luar biasa. Itu alim. Untuk orang-orang yang enggan berzakat, Allah kasih tahu rasa siksanya itu sakitnya luar biasa. Maka Allah gambarkan alim. Bagaimana bentuk siksanya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu semua harta dia akan dikembalikan ke bentuk aslinya. Dia punya simpanan 3 miliar. 3 miliar itu kalau jadi emas kira-kira berapa kilo? Dibalikin ke emas, setelah itu dilebur, dipanaskan sampai meleleh. Itu kalau udah emas meleleh berapa panas itu, Pak? Nggak mungkin 100 derajat. Kita rebus 100 derajat Celcius, nggak bakal melebur itu. Nggak bakal. Sampai dia melebur meleleh, setelah itu dijadikan alat fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum. Kami setrika dengan emas atau perak yang mendidih itu, yang meleleh itu, kening, lambung dan punggungnya. Disetrika. Ya Allah. Semakin banyak harta yang kita simpan, semakin gede setrikaannya. Kalau sedikit Ustaz, ya kecil setrikaannya. Ya, tapi kan setrikaan dari api neraka. Coba aja. Jadi kira-kira kalau mau tahu gambaran siksanya ya begitu. Coba aja setrika kulit kita tuh. Nauzubillah min dzalik. Lagi gosok, boro-boro disetrika, Pak. Ketempel, ibu-ibu yang sering gosok, ketempel itu langsung begitu, Bu ya. Ketempel doang itu, bukan disetrika, ketempel doang langsung ditarik sambil jerit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panas tuh. Apalagi tangan kita disetrika. Kening kita disetrika, nauzubillah min dzalik. Punggung disetrika. Oh ya Allah, itu sakitnya pedih luar biasa. Katanya lebih sakit daripada dikuliti. Karena dia panas, terkelupas itu. Oh ya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu hukuman buat siapa? Buat mereka yang enggan membayar zakat. Hadza ma kanaztum li anfusikum, kata Allah. Ini akibat harta yang selalu kalian tumpuk-tumpuk, kalian simpan-simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasain tuh. Oh ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ancaman bagi siapa ini? Orang yang enggan membayar zakat. Lalu mustahik zakat itu siapa saja? Ini kalau zakat mustahiknya itu di surat At-Taubah ayat 60. Ada 8. Yang pertama fakir. Yang kedua miskin. Aduh, mohon maaf ini Bapak Ibu. Ini karena pernah dulu ngisi buat anak-anak milenial. Jadi ada gambar-gambar begini. Tapi insya Allah nggak batalin puasa lah ya. Bapak-bapak merem dulu dah lebay ini dah. Ini kartun doang, ini kartun, bukan gambar perempuan beneran, kartun. Tapi mestinya dihilangkan ini ya, mohon maaf. Yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak yang ingin merdeka, yang keenam orang yang dililit hutang, yang ketujuh pejuang di jalan Allah, yang kedelapan ibnu sabil. Taib. Siapa itu fakir? Kata Imam Syafi'i, fakir itu adalah mereka yang tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilannya tidak mencukupi. Ada orang nggak punya pekerjaan tetap tapi tetap bekerja, ada aja tuh gaweannya, ada aja tuh proyeknya. Kalau ditanya kerjanya apa? Ya saya sih serabutan Ustaz, apa aja sih kerjain. Tapi mobilnya mewah, rumahnya 3. Nah itu bukan fakir. Itu sudah muzakir. Fakir itu nggak punya pekerjaan, sekali dapat pekerjaan nggak cukup buat kehidupan sehari-hari, itu fakir namanya. Kalau miskin itu dia punya pekerjaan tetap, tapi nggak cukup gajinya untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya ini mah,
Di Tangsel berapa sih kebutuhan hidup rata-rata itu per bulan umpamanya? Berarti kan hitungannya UMR itu Pak ya. Kita di Tangsel UMR berapa Ustaz? 4 juta. 4 juta. Berarti keluarga di Tangsel rata-rata itu 4 juta udah cukup untuk kebutuhan sehari-hari kalau anaknya tidak banyak. Kalau anak ke-8 10 mah ya enggak cukup Ustaz. Tapi kalau cukup-cukupin sih cukup juga insyaallah ya. Berkah insyaallah. Nah ini ada orang kerja sih dia tapi gajinya cuma 2 juta. Maka itu masuk definisi miskin. Dan kendaraan itu tidak menjadi tolok ukur orang itu miskin atau kaya. Ustadz, saya mau ngasih zakat ke tuh orang, miskin dia Ustadz. Tapi begitu datang di rumahnya ada motor, punya TV, kulkas juga ada. Ini orang kaya apa miskin Ustadz? Itu tetap tidak bisa menjadi tolak ukuran. Yang tolak ukuran adalah pendapatannya dia. Boleh jadi dia dapat kulkas karena waktu itu ada banjir. Nah, kena banjir, kemudian orang nyumbang kulkas. Kan kita nggak tahu. Boleh jadi dia memang motor dia butuh. Itu pun kredit dia, maksain ibarat kata. Habis Ustaz kalau saya nggak punya motor, itu saya ngangkot, ya Allah habis tekor buat ongkos doang Ustaz. Jadi nggak apa-apa, maksa-maksain. Berarti dia punya kendaraan memang kebutuhan. Itu tidak menjadi penghalang dia untuk mendapatkan zakat tetap. Zaman dulu orang miskin ada yang punya unta Pak. Unta itu harganya 30 juta yang paling kurus kerempeng itu. Nah, sekarang motor berapa sih harganya? 12 juta. Masih kalah itu. Jadi boleh dikasih nggak masalah. Kalau dia pendapatannya tadi tidak mencukupi kebutuhannya. Amil pengelola, ini pengelola dapat. Tapi dapatnya 1/8. Jangan setengahnya udah buat dia. Paruhnya baru dikasih, itu nggak benar. Jadi amil zakat rumahnya mentereng, mobilnya gonta-ganti, ini bahaya. Ini amilnya nggak benar. Kebanyakan amilnya dia. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Siapa lagi budak yang merdeka? Orang yang terlilit hutang. Di sini ada sedikit perbedaan di antara ulama. Siapa yang dimaksud al-gharimin? Orang yang terlilit hutang. Apakah semua orang terlilit hutang dia berhak mendapatkan zakat? Sebagian ulama mengatakan nggak semua. Kalau mereka yang berhutang karena darurat dapat. Misalnya, sampean kenapa berhutang? Ustaz, waktu itu istri saya masuk rumah sakit, belum ada BPJS, biaya berobat rumah sakit itu habis sampai 30 juta Ustaz, operasi segala macam. Saya nggak punya duit, akhirnya saya pinjem. Janjinya sih setahun, sekarang udah lewat setahun, belum juga bisa ngelunasin Ustaz, boro-boro 30 juta, pandemi begini. Nah, berarti dia terlilit hutang. Boleh. Kenapa yang terlilit hutang? Karena sekolah misalnya. Boleh, karena pepet. Tapi kalau kenapa ente berhutang? Waktu itu kawan-kawan pada jalan-jalan ke Bali Ustaz. Saya nggak ikut, rasanya kok nggak enak gitu Ustaz. Terus ya ikut juga, tapi minjem duitnya. Nah, ini jalan-jalan berarti dia. Atau ibu-ibu, kenapa ibu ngutang? Habis Ustaz semua jamaah pengajian pada beli tas Hermes Ustaz. Saya doang yang kagak. Bilang ke suami kagak juga kebeliin. Ya udah akhirnya saya minjem aja ngutang Ustaz. Berarti ini untuk gaya-gayaan. Gaya hidup. Ada yang nggak ngerti dia, ditawarin, ini kalau punya kartu kredit Bapak belanja, dia pakai kartu kredit. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang mesin deso. Enak loh Ustaz punya kartu kredit, kita belanja itu asal ambil aja boleh Ustaz, nanti tinggal gesek. Memang belanjanya enak, tinggal gesek enak, tapi nanti tagihannya numpuk gitu. Riba tuh. Terlilit hutang akhirnya dia, terjerat dalam jeratan riba, nggak bisa keluar. Untuk kelompok yang kedua ini boleh nggak nih kita bantu dengan zakat? Sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu ulah dia berdosa. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap, kalau dia sudah statusnya terlilit hutang, baik awalnya cuma karena gaya-gayaan, karena hobi, karena pengen senang-senang, atau karena maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi status dia sekarang terlilit hutang, dia butuh bantuan, maka boleh. Kami dalam hal ini ikut pendapat yang kedua. Terlilit hutang itu siapa saja boleh. Tapi bahaya ya, nanti orang pada yang kredit semua datang. Jadi nanti seleksi lah penanti masjidnya. Tapi kalau saya ikut pendapat pertama Ustaz, saya tanya dulu utangnya kenapa dia nih. Kalau cuma buat jalan-jalan waktu itu, kalau hobi-hobi belanja doang, enggak saya kasih. Cari tempat yang lain. Nah, boleh juga karena ada ulama yang berpendapat begitu.
Lalu fisabilillah jumhur ulama sepakat itu maksudnya adalah mujahid di jalan Allah, mereka yang berperang di jalan Allah. Adapun selain itu jam berapa ya? Oh, masih. Adapun selain itu tidak masuk kategori fisabilillah. Ini kelompok pertama. Jumhur ulama mengatakan fisabilillah itu hanya orang yang berperang di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masjid, sekolah, yayasan, lembaga sosial itu tidak masuk fisabilillah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama minoritas, ya, tidak mayoritas dia. Ada yang berpendapat masjid pun masuk kategori fisabilillah, sehingga zakat boleh dipakai untuk masjid, boleh dipakai untuk sekolah, boleh dipakai untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya, itu boleh. Tapi kami kalau secara pribadi masih belum berani. Kami kalau secara pribadi yang dhaif ini kami ikut pendapat pertama jumhur ulama bahwa fisabilillah itu hanya yang berjuang di jalan Allah. Jadi masjid sampai saat ini kami berpendapat itu tidak masuk kategori mustahik. Jadi kalau zakat kami ikutnya itu tidak bisa diberikan untuk perluasan kamar mandi masjid, beli toa, ampli. Itu kami secara pribadi masih belum. Tapi kalau Bapak Ibu di sini misalnya ikut pendapat kedua yang minoritas, ya monggo silahkan. Tapi kalau kami secara pribadi kami belum bisa. Kami masih takut, ya, masih khawatir. Lagian kalau zakat itu kan sedikit ya, angkanya kan kecil. Zakat orang punya 100 juta, zakatnya cuma 2,5 juta, Pak. Ya. Sementara buat pembangunan masjid itu kadang-kadang butuh 100 juta untuk kamar mandi doang itu. Untuk karpet doang udah 80 juta itu. Dari zakat nggak cukup. Maka memang amannya infak sedekah aja deh. Infak sedekah itu lebih besar. Ibnu Sabil ini siapa? Ibnu Sabil ini orang yang melakukan perjalanan. Jadi kalau ada musafir, ini termasuk mustahik ketika dia kehabisan bekal. Dia meskipun kaya, sekelas Raffi Ahmad misalnya, tapi dia melakukan perjalanan kemana gitu, tersesat, dia nggak bisa ambil uang, ATM-nya nggak berlaku segala macam, dia kehabisan duit tuh, nggak punya bekal. Itu ketika kondisi seperti itu dia masuk kategori Ibnu Sabil. Boleh kita kasih zakat. Boleh. Atau orang berangkat haji kehabisan bekal, atau orang menuntut ilmu kehabisan bekal, itu Ibnu Sabil. Atau tamu, dhaif, datang ke rumah kita bertamu. Itu termasuk mustahik. Boleh. Ketika dia miskin, kehabisan bekal. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanya dulu sebelum kita lanjut. Ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika saya keliru? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bisa ingin saya tanyakan, ketika kami sebagai panitia santunan Amaliyah Ramadan itu kita mengumpulkan bukan hanya zakat, infak, sedekah dan zakat, infak dan sedekah. Kemudian ada muzaki yang berwasiat, pesan saya mau menyumbangkan dana saya, tapi dia punya request hanya untuk fisabilillah saja. Jadi dari mustahik zakat itu dia pilih, dia nggak mau ke orang miskin, nggak mau ngasih ke amil, nggak mau yang lain-lain. Dia sudah dari awal, saya mau berzakat di sini, titip 5 juta, tapi ini peruntukannya hanya fisabilillah saja. Nah, apakah sikap demikian itu boleh kita laksanakan sesuai dengan itu yang berzakat tadi, atau terima aja deh nanti mengenai penyaluran memang terserahkan dia, yang penting kita dapat dana aja, atau bagaimana? Karena kan melihat dari mustahik ini ada 8, dan tentunya kalau memang ada di lingkungan itu semuanya ya alhamdulillah. Kalau memang tidak ada ya enggak, berarti hanya beberapa asnaf saja yang kita bagi. Itu yang pertama Ustaz ya. Kemudian yang kedua,
ketika dalam masyarakat itu tidak ada golongan tidak konkret yang berapa itu, nggak ada mustahik gitu. ya mustahiknya tidak lengkap, tidak ada 8, tapi hanya ada beberapa. Apakah panitia zakat harus mencari melebarkan ke lingkungan yang lebih luas, misalnya zakat ini untuk lingkungan RW ini saja gitu ya, tapi ternyata yang berapa itu tidak ada ditemukan, tapi kita melebarkan ke lingkungan yang lain yang mungkin di tempat lain ada, bisa lengkaplah yang berapa itu, atau memang harus seperti itu, atau memang apa adanya aja, yang di depan itu ada hanya fakir miskin dan hamil, udah itu aja tanpa harus mencari yang lain, atau memang harus mungkin kecuali budak ya, kalau budak-budakan mungkin memang nggak ada. Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Nah, yang pertama, seorang muzaki merequest boleh apa enggak? Sebetulnya sah-sah saja seorang muzaki dia merequest. 8 ini itu enggak harus 8-8 yang kita kasih. Tapi enggak boleh keluar dari 8 ini. Kita boleh ngasih 1 doang saja. Saya cuma ngasih buat orang yang terlilit hutang. Semua zakat saya kasih sama dia sampai dia terbebas dari hutangnya. Boleh, enggak masalah. Enggak masalah, boleh. Sebagai muzaki. Tapi sebagai amil dia harus melihat maslahah. Jadi kalau muzaki terserah dia, saya mau zakat ke siapa kayak terserah, yang penting salah satu dari 8 ini sebagai muzaki. Tapi kalau amil dia harus menyejahterakan. Kalau di lingkungan itu ada 8-8-nya, maka 8-8-nya harus kebagian. Gitu. Amil. Lalu bagaimana nih muzaki? Dia memberikan tapi nggak langsung, dia nitip ke amil, tapi ada pesan request. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau ada titik temu boleh, misalnya disampaikan, Pak, titipannya seperti itu, boleh enggak kalau kami alokasikan juga ke yang lain? Tawarin dulu sama dia, tanya. Kenapa? Karena kondisinya di sini keuangan kami belum banyak. Jadi kalau dihabiskan ke sana, sementara di lingkungan kita ada beberapa mustahik yang juga memang membutuhkan. Boleh enggak Pak kita alokasikan juga ke sini? Tapi tetap porsinya lebih besar ke sana. Kalau dia setuju, maka oke. Kalau enggak, maka lakukan seperti yang dipesankan. Gitu. Kecuali memang dari awal nggak sanggup. Mohon maaf, di lingkungan kita nggak ada fisabilillah. Kita nggak punya akses untuk ke sana. Ada saudara-saudara kita mungkin berjuang sekarang di Aqsa, mereka berjihad. Tapi kami ngirim bantuannya nggak tahu aksesnya kemana Pak. Jadi kami mohon maaf nggak bisa menerima zakat Bapak dalam hal ini. Itu sah juga nggak masalah. Gitu. Jadi pertama dicari titik temu, dialog boleh ditanya. Yang kedua, kalau sudah sepakat maka lakukan dengan apa yang diwasiatkan. Nggak boleh dia sudah berwasiat, udah terima aja dulu, terserah kita. Nah itu nggak boleh. Kurang amanah namanya kita. Nah, jadi sebagai panitia harus mengkomunikasikan. Itu Ibu yang pertama. Yang kedua tadi ini tidak harus 8-8-nya. Jadi panitia zakat nggak harus maksain nyari 8, nggak. Di wilayah kita ada fakir, miskin, sama ghorimin Ustaz. Udah itu cukup. Diberikan. Nggak ada kewajiban harus cari kemana-mana, nggak ada, nggak harus. Jadi di lingkungan kita, di RW kita atau di komplek di Bumi Mentari Ustadz, itu kalau budak mau pasti nggak ada, mu'alaf juga nggak ada, pejuang di jalan Allah nggak ada, Ibnu Sabil nggak ada. Cuma kalau orang fakir, miskin ada, apalagi dililit hutang banyak, misalnya kan. Ya udah kita habisin di sini nggak apa-apa, porsinya besar-besar semua nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa langsung menyelesaikan masalah itu tadi, bisa mengeluarkan. Si fakir masalahnya di mana? Nggak ada pekerjaan. Apa bisa bekerja? Saya kalau jualan bisa. Apa yang nggak ada? Modal. Kita kasih. Nah, dipantau, di maintenance. Nah, itu lebih afdol dibandingkan sedikit dapat semua, tapi nggak selesai kemiskinannya. Lebih baik kita fokus 1-2 orang, tapi selesai kemiskinannya. Tahun depan dia sudah tidak jadi mustahik. Nah, itu yang afdol sebetulnya. Ya. Cuma kalau kita ini kan, mohon maaf, panitia dadakan. Kayaknya nggak bisa sampai ke sana. Itu biarkan urusan Baznas, rumah zakat, ACT, dompet duafa gitu. Tapi kalau panitia zakat masjid mah, kalau bisa ke situ alhamdulillah. Kalau belum jangan dipaksain. Kita udah ngambil nyalurin selesai, udah beres. Pusing Ustaz, kerjaan saya juga banyak banget. Nah, ngurusin tiap tahun, aduh nggak kelar-kelar Ustaz. Nah, ya udah, dapat ambil konsumtif nggak masalah. Gitu ya Bu. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyalurkan kemana-mana.
Karena hadisnya memang tukhadhu, diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dibalikin ke orang-orang fakir di kalangan mereka. Berarti diambil dari situ dibalikin ke situ lagi. Bukan diambil dari situ pindahin ke sono. Meskipun boleh. Tapi tetap yang afdol, yang lebih berhak itu yang tinggal di situ. Itu ya, Bu. Wallahu a'lam shawab. Baik, itu lagi? Ya. Gimana kalau misalnya begini, Ustaz? Kita menggalang dana di sini, sebab proposal di sini, Depok ada di Jakarta. Tapi penyalurannya di Sukabumi misalnya, atau di Bogor di mana. Jadi keluarga mengumpulkan dari zakat pribadi keluarga Kiriman ke semua anggota keluarga besar itu berzakat kolektifkan. Ada keluarga besar siapa gitu. Untuk yang ada di lingkungan tinggalnya di lingkungan Depok dan Jakarta dan sekitarnya. Tapi penyalurannya di kampung. Nah, seperti ini boleh tidak? Boleh, selama dia umumkan, boleh, nggak masalah. Ya. Ini saya mau mengumpulkan zakat untuk bantuan, di sana ada terjadi musibah, terjadi gempa, terjadi bencana, ada kebutuhan di pesantren, ada kristenisasi misalnya, boleh, nggak masalah. Tapi diumumkan, ini dananya mau disalurkan ke sana, itu nggak masalah, boleh. Ya, kayak ACT buka, atau misalnya saudara-saudara kita dari Gaza, silakan buka pos dana bantuan ke sana. Cuma biasanya itu dilakukan untuk infak sedekah. Biasanya infak sedekah. Tapi kalau zakat kita salurkan juga boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang tadi kan bicaranya kita amil panitia. Ini ada amil zakat di sini, narik dari warga sekitar, maka yang afdol itu adalah diberikan ke warga yang membutuhkan di sini. Tapi kalau ada lain, dibuat bentuk panitia khusus, atau ada keluarga atau ada person, dia mengumumkan saya membutuhkan bantuan sukarela dari jamaah sekalian untuk pembangunan di sana, untuk bantu bencana di sana, itu boleh, sah saja, nggak masalah. Selama diumumkan tadi, sehingga tidak ada kucing, apa istilah, beli kucing dalam karung, apa istilahnya, boleh, Bu, nggak masalah. Ya, silakan, Pak. Maksudnya satu orang 3 kriteria gitu? Iya, karena dia biasa, panitia biasanya itu melihatnya kasat mata. Misalnya dia benar-benar pasti miskin atau fakir atau orang miskin pasti benar juga. Kalau emang misalnya dia tergolong dari 3, apa tetap takut apanya? Soalnya setahu saya jatah per paket dan ini apakah berasal dari kayaknya hanya untuk makan saja, dan itu pun makannya tidak berhari-hari. Itu yang kedua. Yang kedua, untuk zakat fitrah itu penerimanya muslim semua. Apa muslim semua? Selanjutnya untuk infak sedekah, kalau untuk zakat kita saya kira kecil ya angkanya. Jadi baik yang benar kayaknya untuk zakat kita relatif bisa. Cuma ini untuk infak sedekah saja. Saya dimanapun saya tinggal ya, baik di kampung, terus sebelumnya di Papua, sekarang di sini, untuk infak sedekah yang kita melihat kasat mata yaitu kaya, malah ada kasusnya yaitu ustaz, yaitu haji, yaitu untuk infak sedekah susah sekali, malah bisa
bisa dibilang pelit. Itu kewajiban kita sebagai muslim bagi Ustaz, bagi PKM, bagi tetangga itu bagaimana Pak kewajiban kita untuk mengingatkan. Masalahnya mengingat wajib susah sekali ya untuk dalam ya. Cuman kalau jangan kayak gitu, apalagi kurban lewat juga. Ya selalu cuman itu yang kan Fak sedekahnya. Itu dulu, terima kasih. Ya. Pertama, zakat itu ada dua. Ada zakat nafs, zakat atas diri kita, itu disebut dengan zakat fitrah. Yang besarannya kecil sekali ya, 3,5 liter. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Ini sengaja saya tidak singgung karena banyak dia pembagiannya, pembahasan juga panjang. Zakat mal. Yang besar itu zakat mal dibandingkan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu ya cuma 3,5 liter aja. Kalau diuangkan ya paling gede ya 100 ribu ya. 50 ribu itu paling gede ya. Paling gede itu kan. 45 ribu, 50 ribu lah. Itu paling gede itu udah. Satu orang itu udah paling gede. Sementara zakat mal, nah itu yang besar. Perusahaan-perusahaan yang asetnya 10 triliun 250 juta berarti ya, 2,5%-nya. Lebih ya. 250 juta. Ya. Jadi zakatnya kalau misalnya 2,5% itu. Jadi yang besar-besar itu zakat mal sebetulnya. Zakat mal, bukan zakat fitrah. Nah, tentang zakat fitrah tadi, siapa yang berhak mendapatkan jatah ini? Jadi zakat fitrah ini kalau Imam Syafi'i mengatakan 8 asnaf tadi berhak. Tapi kalau mayoritas ulama itu mengatakan fakir miskin aja. Jadi kalau kita panitia zakat fitrah disalurkannya ke fakir miskin saja. Satu kepala dapat satu. Di dalam keluarga itu dia sudah fakir miskin, dia fakir juga Ustaz, miskin juga. Fakir pasti miskin. Terlilit hutang pasti miskin, itu udah pasti. Jadi kalau sudah terlilit hutang 3 masuk dia tuh. Terlilit hutang, miskin dan fakir. Tapi Al-Qur'an tetap menyebutnya 3. Meskipun pasti kalau sudah terlilit hutang pasti 3-3 dapat. Untuk apa? Untuk boleh jadi ada orang terlilit hutang saja, tapi dia tidak fakir-fakir banget. Dia punya pekerjaan, ada pekerjaannya, mencukupi. Cuma karena dia terlilit hutang, jadi hasil pekerjaannya harus bayar hutang itu. Ya. Ada orang yang miskin dia tidak masuk kategori fakir. Dapat berhak. Nah, kalau 3-3-nya fakir itu sudah pasti 3-3-nya, bahkan mungkin semuanya tetap dapatnya 1. Ya, jadi kalau orang ada 3 kriteria berkumpul pada dirinya tetap 1. Tapi 1 kepala 1. Di keluarga itu ada berapa? Ada 10. Kalau zakat fitrah berarti jatah makan untuk 10 orang, dikasih 10-10-nya. Gitu. Dan memang kalau zakat fitrah ini menurut mayoritas ulama itu hanya untuk hari raya, jatah hari raya saja, Pak. Zakat fitrah itu. Makanya sedikit besarannya. Nah, yang untuk mengeluarkan si miskin dari zona mustahik menjadi zona muzaki itu memang harus zakat mal. Itu zakat mal. Itu yang pertama. Jadi 3 kriteria pun tetap dikasihnya 1 kriteria. Yang kedua, memang fenomena banyak, ya tidak semuanya gitu. Ustadz pun ada yang nggak mau bayar zakat. Kalau fitrah sih pasti. Zakat ini yang nggak bayar banyak. Merasa dia nerima zakat doang, dia nggak bayar zakat. Ada juga. Padahal kalau kita mau pakai zakat profesi dapat. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan tidak wajib zakat ustadz itu. Kenapa? Karena tidak ada zakat sebagai ustadz. Zakat profesi ini kan memang ada khilaf di antara ulama. Ya, kalau saya sih ikut Dr. Yusuf Qardawi, ada profesi ini ada. Masa petani yang panennya 4 bulan sekali dia harus bayar zakat, sementara ada seorang profesional yang kerjanya sekali ngomong dia bisa dapat 10 juta, 8 juta, dia nggak bayar zakat kan? Kayaknya lebih cocok lah pendapat kedua yang mengatakan profesi ini ada. Nah, seorang ustadz itu profesi. Zakat profesi itu berapa? Zakat profesi itu dikiaskan dengan emas. Emas itu berapa? 85 gram. Kalau 1 gramnya 500 ribu, berarti kan 42 juta. Sekitar itu ya, 42 juta. Setahun dibagi 12, 3.500.000. Orang kerja gajinya 3.500.000 itu sudah
termasuk kategori muzaki, bayar zakat. Seorang ustadz misalnya, guru, dosen, gajinya 3.500.000 sudah wajib zakat itu, zakat profesinya. Bagi kelompok yang berpendapat zakat profesi ada. Tapi kalau bagi yang kelompok nggak ada zakat profesi, enggak sama dia. Kalau saya termasuknya ada yang ikut, ada itu berarti. Tapi memang ada dua, ada orang idealis, ada orang standar. Orang idealis itu brutonya langsung bayar zakat. Saya Ustadz 3.500.000, gaji saya 4 juta, langsung saya keluarkan 2,5%, saya keluarkan zakatnya. Baru untuk kebutuhan sehari-hari. Ini orang ideal. Sementara orang standar, Ustadz, gaji saya memang 5 juta, tapi buat cicilan rumah, bayar listrik, beli beras, anak sekolah, sisa gopek. Ini bayar zakat apa jangan Ustadz? Enggak usah. Ini orang-orang standar. Masuk surga enggak nih Ustadz? Ya masuk sih, tapi ya standar. Sekarang mau standar apa ideal? Jadi gimana cara kita ngingetinnya? Ya sindir aja nggak apa-apa sesekali. Ayo zakat Ustadz, zakatnya di mana Ustadz tahun ini? Gitu aja tanyanya. Tahun ini zakat di mana Ustadz? Nggak apa-apa tanya. Jangan, Ustadz udah bayar zakat belum? Jangan, marah dia. Tahun ini di mana zakatnya Ustadz? Apalagi kita panitia kan? Oh, emang kenapa Ibu? Kebetulan saya panitianya. Ini barangkali Ustadz mau di sini bayarnya gitu. Nah gitu. Kalau dia bilang, oh saya udah di tempat ini di masjid ini. Ah ya udah, nggak apa-apa. Berarti udah bayar zakat. Untuk zakat. Kalau infak sedekah itu memang kembali ke person, kembali ke orang. Ada orang yang infaknya kencang sekali. Ada orang yang juga pelit medit bin koretnya ada juga, meskipun dia ahli agama. Bahkan yang nipu juga ada, nilep uang zakat juga banyak Ustadz, banyak banget. Banyak sekali. Oh nauzubillah min dzalik. Ya Allah, nauzubillah. Itu ya Pak. Jadi ngingetinnya kalau kita sebagai panitia ya seperti itu, kalau enggak ya sindir-sindir aja lah, singgung-singgung untuk infak. Ya. Oh iya, muslim. Mustahik itu muslim untuk zakat. Untuk zakat. Tapi kalau hewan kurban itu enggak harus muslim. Al-fa'isal bakir, al-ba'isal fakir kata Allah. Pokoknya orang yang baik yang dia enggak miskin atau miskin tetap dapat. Waktu itu sahabat pernah mau bagi-bagi hewan kurban. Ini rumah orang muslim, ini muslim, tengah-tengah Yahudi. Rasul kita kasih apa kagak nih? Kalau enggak kita kasih, kita lewat depan rumahnya. Kita kasih dia non muslim, kasih apa jangan? Kata Rasul, kalau kita kasih terus buat dia menjadi senang dengan Islam, membuat dia berhenti mencaci dan memaki Islam, kasih. Tapi kalau tetap jangan. Langsung ditegur oleh Allah, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Ya Rasul, bukan urusanmu itu dia jadi senang dengan Islam atau tidak, dapat hidayah atau tidak. Tugasmu ngasih aja. Nah, jadi kita tugasnya ngasih. Ustaz, ini ada orang mulutnya medit banget, menghina Islam terus. Kasih aja nggak apa-apa, kali aja dengan kita sumpel pakai daging, besok dia nggak ngina lagi. Kali aja gitu. Tapi tetap Ustaz, kasih juga tetap. Jangan berhenti. Ini ada Ustaz muslim sih dia, tapi kerjaannya itu mencemooh, menghina. Semua program masif dicemooh aja sama dia. Apa-apaan itu ngaji pengajian di masjid. Kok speakernya relay ke rumah kita sampai kedengeran ke rumah nih. Ada juga orang yang nggak betah itu. Tetap kita kasih tetap. Nah ini potensi zakat, saya ingin singgung sedikit. Ini potensi zakat, ini saya ambil datanya lama banget nih, tahun 2015. Itu potensinya 286 triliun zakat ini. Bukan infak sedekah. Infak sedekah pasti lebih besar. Ini zakat saja 286 triliun. Subhanallah. Tapi tahun 2015 yang bayar zakat cuma masuknya 3,7 triliun. Masih ada 282,3 triliun yang belum dibayarkan. Banyak banget. Berarti banyak banget orang murtad kata Abu Bakar itu. Ya Allah. Kenapa orang ragu bayar zakat? Karena dia taunya zakat fitrah doang, tok, selesai. Saya udah bayar zakat fitrah. Ngapain lagi bayar zakat mal? Yang kedua merasa belum kaya. Yang zakat tuh yang udah punya mobil, saya belum punya mobil. Tuh yang rumahnya udah lunas, saya masih nyicil. Belum kaya. Padahal tadi kita katakan zakat profesi 3.500.000. Kalau hitungannya 1 gramnya 500.000. Itu sudah kena tuh bayar zakat.
orang merasa belum kaya. Ada yang menganggap infak sedekah aja udah cukup. Ya masih mending kalau dia infak sedekah, kalau enggak sama sekali. Kalau kayak Imam Ats-Tsauri ya, Imam Ats-Tsauri itu penghasilannya setahun bisa sampai 2 miliar setahun. Berarti sebulannya 1 miliar ya? Enggak. Kalau 2 miliar 100 juta sebulan. Setahun tuh 2 miliar Pak penghasilannya. Setahun 2 miliar penghasilannya. Tapi nggak pernah bayar zakat. Kenapa? Selalu habis. Infak sedekahnya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi sedekahkan langsung habis. Nggak, tidak ada harta yang mengendap di tangan dia, apalagi sampai setahun nggak ada. Maka tidak ada kewajiban zakat untuk dia. Nah itu menurut itu. Kalau sekarang ada orang model begitu, alhamdulillah. Nah, ini zakat kagak, infak juga kagak. Ada yang bilang hitungnya ribet. Kalau zakat fitrah kan 3,5 liter Ustaz, gampang. Zakat mal, kalkulasi harta kita berapa, asetnya berapa, nanti nominal berapa, keuntungannya berapa. Ribet Ustaz. Akhirnya jadi nggak bayar zakat. Padahal datang aja ke panitia zakat, datang aja ke rumah zakat, datang aja ke dompet duafa, datang aja ke Baznas, ngomong aja saya mau bayar zakat. Zakat apa Pak? Zakat harta yang mana? Profesi, bisnis, perdagangan, atau saham, atau pertambangan, atau apa nih? Pertanian atau apa? Kita bilang pertanian misalnya, langsung dihitungin. Nih Pak, berapa banyak harta pertanian Bapak? Sekian. Nih, berarti Bapak bayar zakat sekian. Kelar. Itu beres. Yang berikutnya anggapan lembaga zakat kurang profesional. Emang ini kita juga perlu berbenah ya. Ada beberapa orang itu masih belum bisa percaya bayarnya ke lembaga yang ditunjuk oleh negara. Ngasih ke kiai, ustadz, banyak ngasih ke situ. Dan banyak oknum ustadz atau kiai yang nggak benar. Bayar zakat sama dia dipakai buat beli mobil, dipakai buat ngebenerin rumah. Akhirnya lama-lama malas gue bayar zakat sama dia yang kaya katanya. Akhirnya nggak bayar zakat orang, nggak percaya tuh. Kurang profesional. Yang berikutnya peraturan zakat yang belum mengikat tadi ya. Tidak seperti pajak sudah mengikat, zakat belum. Ya mudah-mudahan ke depan ada peraturan yang mengikat tentang zakat. Jadi kita kerja sudah langsung dipotong zakat. Kalau sekarang kan gajian sudah dipotong pajak, dapat bonus sudah dipotong pajak, dapat ini pajak semua, makan pajak. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah dipotong zakat. Itu afdal. Yang terakhir karena lemahnya iman dan kesadaran. Itu udah repot tuh. Ya. Taib, sampai di sini ada lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? 103. Atau zakihim biha. Pendapatan di situ pun diartikan karena kita tadi bahasakan sudah diulang zakat secara level KKI sodako statusnya kan sunnah bukan sodako. Sunnah ini itu ditafsirkan sebagai zakat. Zakat ini wajib status. Nah, apakah pemaknaan atau tafsir ini korenanya atau apa dikatakan karena diawali dengan jiwa pun alam ya dulu alam wujud perintah itu menunjukkan ada wajib. Yang kedua tadi satukan makna zakat itu banyak sekali. Maknanya ya. Ya, satu makna saya ada kuat. Tapi penjelasan terakhir aja. Yang menarik ada tadi yang kita jelaskan itu
Taharah. yang membersihkan. Ya, sucikan. Membersihkan itu konotasi maknanya bahwa harta itu kotoran. Agak ekstrim. Ya. Memang sengaja saya agak ekstrim tadi. Itu berarti yang kita makan, yang kita pakai itu tapi makna filosofinya kalau saya katakan bahwa dalam harta itu memang harus secara eksternal ada hak orang lain, karena apa yang kita peroleh itu tadi kata Ustaz bukan ini dari kita, tapi ada rangkaian ratusan tangan ya sampai harta itu bisa teroleh. Dan mungkin dalam proses itu kan ada lain terus tapi secara internalnya mungkin apakah ada sepertinya ke pembersihan itu, ke pembersihan nafsu Hati ya. Ya. Jadi pengertian kotoran di sini itu sebenarnya mazhabi, kotoran-kotoran yang sifatnya bisa menjadi penghalang hijab kita kedekatan kita dengan Allah. Karena ketertarikan kita terhadap harta itu begitu melekat, kabar sehingga itu nasi halayak. Jadi hampir setiap manusia jadi bawaannya itu sama harta itu sampai menghalalkan segala cara dan semacamnya. Jadi kemelekatan, kemelekatan terhadap harta. Kalau udah punya takut hilang, takut curi, kalau belum ada pikiran terus sampai apa, ya seperti itulah. Nah karena itu maka terapi zakat internasional sebetulnya kan untuk melakukan sedikit melonggarkan ikatan yang melekat dengan harta hati kita. Nah maka semangat sana terus maka di dengan berikutnya kutmin amwalihim shadaqatan Tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Nah, ada dua makna apa diksinya nih dari tutahhir sama tuzakki. Kalau makna sekilasnya sama-sama membersihkan. Nah, yang tutahhir itu membersihkan peliharaannya ke mana, tuzakki arahnya ke mana. Apakah yang ada kaitannya dengan yang tadi saya jelaskan bahwa secara eksternal itu mungkin harta ibadah apa yang harus dibersihkan, dan secara internal kita juga lekat terhadap apa sehingga nafsu kita itu harus dibersihkan, harus disucikan dan dijadikan kebelakang atas supaya kita tahu. Itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya betul, jazakallah khair Ustaz. Betul. Tadi di awal kita sampaikan, jadi ada zakat itu lebih khusus, dia dari jumlah harta tertentu, kewajiban atas harta sejumlah harta tertentu berdasarkan kurun waktu tertentu yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu dengan persentase tertentu. Itu zakat spesifik. Lalu di atasnya ada infak. Infak ini lebih umum daripada zakat karena ada harta wajib ataupun harta yang sunnah. Lebih umum lagi sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum, bisa harta wajib, harta sunnah, bahkan yang bersifat imateri. Tidak bersifat materi, tadi ada senyum, membantu orang, waktu, meluangkan waktu, itu masuk kategori sedekah. Nah, zakat itu bisa disebut sedekah, tapi sedekah tidak bisa disebut zakat. Oke. Di ayat ini 103 At-Taubah Allah katakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Ahli tafsir mengatakan ini sedekah maksudnya zakat. Karena sedekah tadi bisa mencakup makna zakat. Ya. Jadi zakat itu bisa disebut dengan sedekah. Tapi ini sedekah saya zakat juga ya, itu nggak bisa. Jadi sedekah di sini dimaknai zakat dari mana? Karena ada perintah khudz. Kalau dia sedekah yang bermakna sunnah, nggak mungkin ada perintah khudz. Karena itu sifatnya sunnah, sukarelawan, siapa saja yang mau. Tapi kalau zakat itu wajib, itu diambil. Kalau dia tidak mau bayar didatengin, bahkan diambil secara paksa. Ya, itu boleh, sama seperti pajak tadi.
Cuma kalau sudah ada peraturan perundang-undangan negara yang mengikat, baru bisa berlaku seperti itu amil. Seperti zakat, pajak, dia petugas pajak, dia berhak saja nyita, nangkep, segala macam itu boleh, dia bisa berlaku. Jadi di sini adalah zakat karena di situ ada perintah khusus, betul, wajib. Berarti sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, dan sedekah yang wajib di situ adalah maksudnya zakat. Yang kedua, memang betul tadi kita sampaikan at-thaharah itu arti makna dari zakat. Karena dia mensucikan. Saya tadi ambil maknanya ekstrim saja, bahwa harta yang masuk ke kita itu bruto. Bruto itu kan berarti bukan neto. Neto kan istilahnya bersih. Kalau bruto berarti masih bercampur dengan yang kotor. Bukan harta kita kotor, tapi ada bagian-bagian yang kotor masuk ke dalam harta kita. Apanya? Cara mendapatkannya. Mungkin ada hak orang yang belum kita tunaikan, maka disebut dengan tutahhiruhum, untuk membersihkan. Nah, kalau tutahhiruhum itu lebih ke hartanya. Ini ada mungkin sempat bohong. Kalau jualan, ini barang bagus nih, padahal bukan itu yang bagus. Ya namanya kita jualan kan suka nggak sengaja atau mungkin disengaja. Ya, dalam berbisnis atau dalam bekerja mungkin ada hak orang lain dan seterusnya. Itu tutahhiruhum, lebih ke fisik hartanya kita bersihkan. Kalau tuzakihim lebih ke efek. Kitanya kalau kita berzakat itu membersihkan diri dari sifat kikir. Terus membersihkan hati si orang miskin dari sifat benci. Karena orang miskin itu lihat orang kaya bawaannya gedek, bener nggak? Ya cemburu itu, kikir, pasti tuh hasad itu muncul. Dia lagi lapar, tiba-tiba tetangganya beli makan enak, nggak bagi-bagi, kesel tuh. Dia lagi susah mikirin bayar sekolah, tiba-tiba tetangganya beli mobil baru. Padahal nggak ngomong tetangga, tapi karena dia lihat itu muncul sifat kesel. Itu manusiawi tuh. Gedek banget sama itu orang. Kenapa? Aduh, baru kemarin beli motor, sekarang beli mobil. Jalan-jalan gedek banget. Emang dia pinjam duit sama sampai? Enggak sih. Kok kenapa kesel? Tahu baunya kesel. Itu miskin tuh begitu, Pak. Baunya gedek lihat orang kesel. Dengan zakat tuzakkihim, akan membersihkan itu. Kira-kira kita masuknya yang mana nih? Kita yang enggak lah, mudah-mudahan ya. Jadi kalau tutahhiruhum, taharah itu lebih ke fisik. Makanya bab wudu, tayamum, mandi, cebok itu masuknya ke bab toharoh, bukan bab tazkiyah. Tapi kalau membersihkan hati dari sifat sombong, ujub, riya, sum'ah, disebutnya tazkiyatun nafs. Jadi kalau tuzakkihim disebut untuk kesini, maka disebut dua, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di sini dua-duanya disebut. Tidak hanya tutahhiruhum saja, tapi tuzakkihim juga. Ini berarti lebih ke hartanya, ini lebih ke hati, baik si muzakki maupun si mustahik. Nah, dua-duanya dapat. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Terima kasih atas masukannya. Mungkin cukup sampai di sini. Ini kita sudah ya. Ya. Itu sekali atau sering boleh nggak? Ada kalanya kita gaji dipotong tanpa izin, Pak. Sampai apa? Gaji kita dipotong tanpa izin, katanya buat zakat. Sama ZIS. Yang motong siapa? Kantor. Kantor. Kerjasama sama lembaga zakat infak sedekah. Pemerintah ya, PNS. Oh iya. Saya pernah juga ya pengalaman 2 kali. Pertama, saya percayakan itu betul jadi zakat saya, tapi untuk tahun ini saya ragu, Pak. Apa itu betul jadi zakat? Jadi saya tetap bayar lagi di rumah di masjid. Itu bagaimana, Pak? Tentang tadi yang keraguan tadi. Ya. Baik, yang pertama, apakah zakat baik fitrah ataupun mal langsung kita berikan ke mustahik atau melalui lembaga? Dua-duanya boleh. Mana yang lebih afdal? Sebagian mengatakan afdal kepada amil. Ada beberapa riwayat. Dari Nafi berkata, Ibnu Umar itu menyerahkan zakat fitrah kepada amil. Baru amil yang menyalurkan kepada mustahik. Tapi Rasul secara spesifik nggak bilang, pokoknya harus berikan ke amil, jangan ke mustahik. Langsung, nggak pernah ada. Ya, jadi boleh ke amil, boleh ke mustahik. Plus minusnya ada. Kita kalau ke mustahik
Plusnya kita ketemu langsung dengan orang miskin, kita lebih merasakan empati lebih muncul, rasa sayang lebih hormat, peduli, merasa bersyukur, ya Allah rumahnya begini banget, rumah saya alhamdulillah, lebih bersyukur, itu ada plusnya. Minusnya muncul sikap inferior, kita merasa lebih kaya dari dia karena kita sudah memberi. Kalau dia dekat tetangga kita atau saudara, misalnya suatu saat setelah sekian tahun ada satu masalah nih terjadi antara kita dengan dia, kira-kira ke bawah apa enggak tuh? Kayaknya sih ke bawah ya. Dulu lu waktu susah gue bantu, enggak ingat. Nah, jadi hilang tuh pahalanya. Itu riskannya. Kalau ke amil, peluang untuk ria, sum'ah, dendam sama si mustahik itu hilang, enggak ada. Tapi minusnya tidak muncul empati yang tinggi kepada orang-orang fakir miskin, karena kita enggak ketemu langsung. Itu plus minusnya. Jadi dua-duanya boleh. Kita ngasih langsung ke mustahik boleh, ke muzaki juga boleh. Sama seperti tadi kita ceritakan, datang ke panitia masjid, udah selesai maghrib, hari terakhir Ramadan, udah malam takbiran dia baru bayar zakat fitrah. Panitia udah bagi-bagi, udah bapak sendiri aja kasih dah. Kemana saya ngasihnya? Terserah. Nah, gitu. Yang penting orang miskin. Yang mana kategori miskin pak? Cari sendiri, siapa sih nggak mau panitia. Misalnya ya, galak banget panitianya itu. Nah itu boleh, itu ya Pak. Jadi boleh kita ngasih ke mustahik. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Dipotong ya. Nah itu tadi memang di negara kita muncul fenomena ragu terhadap pengelola zakat yang kita anggap kurang profesional. Ya. Kalau ini kemudian membuat kita cari tempat lain untuk menyalurkan zakat kita boleh. Tapi kalau keraguan kita membuat kita tidak bayar zakat sama sekali, itu ya nggak boleh. Saya nggak mau bayar zakat lah. Nggak pada profesional nih, di kantor nggak profesional, di masjid nggak profesional, di mana nggak profesional, nggak usah lah. Nah itu nggak boleh, itu berdosa kita. Tapi kalau kayaknya di sana kurang profesional Ustaz, saya cari tempat lain aja deh, di masjid lebih profesional, lebih akuntabel apa istilahnya, akuntabel apa istilahnya, lebih jelas peruntukannya, bisa dipertanggungjawabkan. Saya di situ aja deh. Nah itu boleh. 2 kali Ustaz, karena di kantor dia mesti dipotong, udah otomatis. Nggak bisa kita bilang, tolong dong jangan dipotong, saya mau di sana, udah otomatis dipotong misalnya. Ya kalau sudah begitu nggak apa-apa, berarti di sini kewajiban kita sudah selesai. Tapi kalau kita masih tetap mau menyalurkan juga boleh, karena zakat itu minimal 2,5% itu minimal. Kalau kita lebihin boleh, jadinya sedekah boleh, nggak apa-apa Pak. Ya kalau itu ternyata misalnya tadi tidak disalurkan di sana, kewajiban kita sudah tetap gugur. Kita sudah dipotong nih, ternyata sama zisnya nggak beres, dipakai dikorupsi lah segala macam lah, nauzubillah min dzalik. Kita tetap kewajiban membayar zakat fitrah, kewajiban kita membayar zakat mal sudah gugur selesai. Tapi hak mustahik belum dapat, maka kita saya mau calurkan lah dekat tempat yang lain, itu boleh. Afdal insyaallah. Gitu ya Pak. Allah alam bissawab. Cukup barangkali. Ibu-ibu ada lagi? Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang. Masalahnya kan sekarang itu dari uang itu sudah kita konversikan juga mungkin menjadi mobil, menjadi tanah atau rumah. Apakah itu perlu dizakati atau tidak, dan cara penghitungannya bagaimana? Yang kedua, masalah zakat profesi itu mungkin kalau dihitung 1 tahun itu nanti keburu habis kayak yang diceritakan tadi. Tapi apakah bisa disebutnya itu 1 bulan kayak pertanian yang 4 bulan gitu? Bisa dikonversi ke kondisinya 1 bulan, ketika mendapatkan zakat itu langsung kita kasihkan zakat. Itu bisa nggak? Ya. Itu ada. Ya. Pertama, terima kasih Pak, jazakallahu khair. Pertama tentang harta yang dizakati yang mana? Syarat harta yang dizakati itu adalah harta yang produktif. Sementara harta konsumtif tidak. Bapak punya rumah harganya 3 miliar, ditempatin nggak ada zakatnya. Tapi Bapak beli rumah harganya 200 juta, Bapak sewain, ada zakatnya. Punya mobil harganya 3 miliar,
mobil apa itu mahal banget. Adalah umpamanya ya. Tapi kita pakai, itu nggak ada zakatnya. Tapi bapak beli mobil angkot, harganya 80 juta, ada 10, bapak sewain. Atau beli mobil Avanza, harganya 200-an juta, bapak sewain, ada zakatnya di sewa itu. Kenapa? Karena dia tumbuh, produktif. Emas kalau disimpan ada zakatnya ibu, selama dia sudah sampai 85 gram. Tapi kalau emas dipakai, biar kata 1 kilo, nggak ada. Di perut, tangan, leher, aman. Jadi harta yang dizakati yang produktif saja ya Pak, yang konsumtif tidak. Makanya orang-orang curang itu biasa gitu. Ini tabungan, kan minimal senilai 85 gram emas, berarti 42 juta. Tabungan udah 45 juta, 50 juta. Ini kalau setahun angka ini tidak turun, wajib zakat di 2,5%. Akhirnya sebelum setahun, wah belanja dulu dah, tarik dulu, gesek dulu, kurang Ustaz jadi 30 juta, belum. Iya, itu curang. Kata malaikat, awas nih besok ya. Paling malaikat udah ngancam betul. Itu ya Pak, yang pertama. Yang kedua, apa tadi ya? Lupa. Nisab ya. Untuk zakat profesi, memang kiasnya kedua, zakat emas dan juga zakat pertanian. Jadi kalau zakat emas 85 gram, kalau 500 ribu per gramnya berarti 42 juta. Per bulannya berarti sekitar 3,5. Kalau zakat dikiaskan ke pertanian itu cuma 5 wasak. Itu sekitar 512 kilo. Kalau 1 kilonya 10.000 misalnya, cuma 5 juta. 5 juta penghasilan kita sudah wajib zakat. Sekali dapat langsung dikasih. Jadi karena dia mirip dengan pertanian, jadi ada panen ya, ibarat kita dapat gajian langsung gede gitu. Maka dia dikiaskan dengan pertanian. Jadi boleh bayar zakat profesi itu setahun diakumulasi, boleh setiap bulan. Ustaz setiap bulan ya cuma 70.000. Kayaknya bayar zakat 70.000 agak malu saya Ustaz. Boleh nggak kalau saya kumpulin sampai setahun? 70.000 dikali 12 lumayan tuh. 700-an lebih ya, 800. Itu saya bayar setahun boleh. Ustaz kalau tahun suka kelupaan. Enggak lupa sih Ustaz, tapi rasa kebanyakan. Ya ini kita buat pulang kampung sih enggak mudik nih sekarang, tapi kan buat ngirim ke rumah orang tua, buat beli baju, beli beras, bayar zakat fitrah, zakat mal juga. Aduh kebanyakan kayaknya nih. Ya udah per bulan biar enggak berasa kecil-kecil. Malu. Sekarang tuh sudah ada smartphone. Di sini udah banyak banget tuh aplikasi bayar zakat tek. Kecil 10.000, 20.000 itu bisa diterima, nggak masalah. Dan kita nggak malu karena kan panitianya nggak ketemu. Kalau di masjid malu bayar zakat mal saya nih Pak Ustadz, berdihitung segini Pak zakat malnya, udah nggak usah dihitung-hitung Ustadz, catat aja udah. Agak malu. Jadi boleh Pak, per bulan boleh per tahun. Demikian Allah alam bisawab. Masih ada lagi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana hukumnya saling bertukar kata fitrah antara petani dan fakir? Gimana? Bagaimana hukumnya orang saling bertukar sesama fakir? Ya sama fakir, kata saya fakir, sama lain fakir. Oh gitu. Saya bertukar gitu, boleh Ya. Ya. Terima kasih jazakallah khair. Karena memang zakat fitrah itu dia zakat atas diri, bukan zakat atas harta. Maka tidak ada minimal kepemilikan harta. Berapa seseorang minimal punya harta sehingga dia diwajibkan zakat fitrah? Nggak ada. Selama dia sanggup bayar zakat fitrah, meskipun fakir, meskipun miskin, maka dia sudah berhak dan boleh membayar zakat fitrah. Kepada siapa? Menurut jumhur ulama, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, itu zakat fitrah boleh diberikan kepada fakir dan miskin saja. Jadi orang miskin nih, saya miskin Ustaz, tapi kalau cuma 3,5 liter mah punya, ya udah bayar. Ke siapa nih? Boleh ke Amil, boleh ke Mustahik, boleh. Kebetulan teman saya juga miskin, jadi saya kasih aja ke dia, boleh. Dia ternyata sama juga, miskin juga, ngasih juga, boleh. Silakan. Selama tidak sudah janjian kita barter aja ya, biar nggak kemana-mana nih. Ya, kamu anaknya kan 5, saya juga 5, istri sama-sama 1, jadi impas tuh.
Saya bayar kamu menggugurkan kewajiban saya, kamu ke saya menggugurkan kewajibanmu. Itu pun sebetulnya boleh menggugurkan kewajiban dia selesai. Ya. Cuman pemberdayaan masyarakatnya tidak tercapai. Karena kan zakat itu selain menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, penyejahteraan sosial strata sosial itu kemudian menjadi merata, itu tujuannya sebetulnya. Kalau itu tidak terpenuhi, zakat fitrah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada orang miskin berhari raya dalam kondisi tidak ada makanan. Itu saja tujuannya kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau zakat fitrah nggak masalah Pak. Itu aja ya? Atau ada dua? Itu aja tadi kan? Ya. Ya. Nah, ini syarat harta zakat itu. Jadi dia harus milik penuh. Ini punya saya, bukan punya adik saya, bukan punya tetangga saya. Berkembang, tadi produktif, bukan konsumtif. Nisabnya sudah cukup, lebih dari kebutuhan pokok. Jadi orang-orang ideal ini dari bruto, tapi orang-orang standar kebutuhan pokok dulu dikeluarin. Ya sisanya tinggal 200.000 Ustaz, malah nombok. Nah itu nggak wajib zakat. Bebas dari hutang. Kalau ada hutang dulu dibayar. Terus sudah berlalu 1 tahun. Tapi ini barangkali di kesempatan pagi yang mulia ini tinggal pulang hitung aset masing-masing. Setelah itu hubungi panitia zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bersihkan harta kita. Allah mampukan kita semua menjadi orang-orang yang muzaki, orang-orang yang berzakat, bukan orang-orang yang mustahik yang menerima zakat. Sehingga dengan itu harta kita berkah di dunia, dan mudah-mudahan harta kita yang menyelamatkan kita besok di yaumul qiyamah, dan harta kita pula yang mudah-mudahan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.